memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hawila, saya dari kelas 11 MIA 3 SMA Negeri 1 Skadar Hilir. Nah, langsung saja kita masuk dalam pembahasan kita, itu mengenai pengaruh faktor geografis terhadap keragaman budaya di Indonesia. Budaya, apa sih itu budaya? Budaya itu adalah cara hidup atau pola hidup yang dimiliki dan dikembangkan secara bersama-sama oleh sekelompok orang yang mendiami wilayah tertentu, dan budaya itu diwariskan serta diajarkan kepada generasi berikutnya secara turun-temurun. Nah, itulah yang dimaksud dengan budaya. Jadi budaya itu memang sudah ada sejak dahulu dan bahkan sejak zaman nenek moyang kita dahulu. Jadi supaya budaya itu tidak hilang, tidak lenyap begitu saja, maka budaya itu perlu dikembangkan, perlu diwariskan dan diajarkan kepada generasi-generasi berikutnya. Indonesia sangat kaya akan budaya dan bahkan sangat beragam. Mengapa demikian? Mengapa Indonesia memiliki keragaman budaya? Karena kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang luas, negara kepulauan, yaitu terdapat beribu-ribu pulau yang letaknya dipisahkan oleh perairan. Nah, hal ini juga yang menjadi pengaruh terciptanya keragaman budaya Indonesia. Karena Indonesia memiliki banyak pulau yang tentunya didiami oleh penduduk-penduduk yang tentunya memiliki budaya atau cara hidup, kebiasaan hidup yang berbeda juga. Contohnya, budaya di Kalimantan Barat berbeda dengan budaya yang dimiliki oleh Kalimantan Utara, Selatan, Kalimantan Timur, dan lain sebagainya. Dan berbicara tentang faktor yang mempengaruhi keberagaman budaya Indonesia, tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor keadaan ekologis, kondisi ekologis, posisi strategis, dan bahkan letak geografis Indonesia. Bisa juga dipengaruhi oleh keadaan alam, kemajuan iptek, dan lain sebagainya. Nah, agar lebih jelasnya, mari kita lihat penjelasan berikut dan contoh-contoh tentang keragaman budaya Indonesia serta pengaruh dari faktor geografis keragaman budaya Indonesia. Nah, ini judul yang kita bahas, pengaruh faktor geografis terhadap keragaman budaya di Indonesia. Yang akan kita bahas kali ini, kebudayaan masyarakat di Indonesia. Budaya sudah saya jelaskan tadi, saya akan perjelaskan kembali. Budaya merupakan cara hidup atau pola hidup yang dimiliki dan dikembangkan secara bersama-sama oleh sekelompok orang yang mendiami wilayah tertentu, dan kemudian diwariskan atau diajarkan kepada generasi seterusnya secara turun-temurun. Maka kebudayaan sangat berhubungan dengan masyarakat, karena yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki masyarakat itu sendiri. Nah, itu sebabnya kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Karena dalam kebudayaan ada norma, aturan kaidah, dan adat istiadat yang berlaku dalam pergaulan hidup anggota masyarakat. Karena kebudayaan juga merupakan unsur keharusan, unsur kepercayaan. Misalnya, harus mengadakan upacara adat pada saat kelahiran, kematian, perkawinan, dan lain sebagainya. Kebudayaan juga dapat berfungsi sebagai wadah atau tempat mengungkapkan perasaan seseorang dalam masyarakat, atau misalnya dengan adanya seni-seni dalam masyarakat. Nah, itu hubungannya masyarakat dan kebudayaan. Selanjutnya, kita akan melihat contoh-contoh kebudayaan masyarakat Indonesia. Kebudayaan masyarakat Indonesia digolongkan lagi ke dalam beberapa hal. Yang pertama, bahasa. Indonesia secara garis besar mempunyai dua bahasa, yaitu bahasa nasional dan bahasa daerah. Indonesia memiliki lebih dari 746 bahasa, sebab tiap daerahnya mempunyai bahasa tersendiri. Contohnya bahasa Aceh, bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Kalimantan, bahasa Bali, bahasa Papua, dan banyak lainnya. Kemudian yang kedua, lagu daerah. Contoh lagu daerah yang dimiliki adalah Bubui Bulan yang terdapat di Jawa Barat, Piso Surit dari Aceh, Kicir-Kicir dari Jakarta, Apuse dari Papua, Jublak-Jublak Sueng dari Jawa Tengah, Sungai Kapuas Kalimantan Barat, Aek Kapuas dari Kalimantan Barat, Cik-Cik Priok dari Kalimantan Barat, dan masih banyak lainnya. Nah, lagu daerah merupakan salah satu budaya yang ada di Indonesia khususnya. Lagu daerah bisa menjadi ciri khas dari setiap wilayah yang ada di Indonesia ini. Contohnya, lagu Sungai Kapuas yang berasal dari Kalimantan Barat. Mengapa dinamakan Sungai Kapuas? Kita tahu bahwa di Kalimantan Barat tentunya memiliki sungai yang banyak, sehingga itu menjadi ciri khas dari Kalimantan Barat sendiri dan dijadikan lagu daerah
seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian selanjutnya, pakaian adat. Nah, ini pakaian adat yang ada di Kalimantan Barat. Pakaian adat ini telah lama dipakai oleh orang Kalimantan Barat sejak lama. Bahan utama untuk membuat pakaian ini adalah kulit kayu yang diolah menjadi kain. Bahan yang digunakan adalah jenis kulit kayu ampuro. Cara membuatnya adalah dengan dipukul dalam. Pemukulan juga dilakukan dalam air agar memperoleh hasil yang sempurna. Kemampuan masyarakat Kalimantan Barat dalam membuat baju ini adalah warisan turun-temurun oleh nenek moyang. Kemudian yang selanjutnya, pakaian adat dari Kalimantan Utara. Pakaian adat Kalimantan Utara ini merupakan pakaian adat untuk perempuan Dayak. Pakaian ini terbuat dari kain beludru berwarna hitam yang dihiasi dengan manik-manik yang dijahit pada baju. Pakaian ini biasanya disebut pakaian ta'aa, terdiri dari setelan yang ditambahkan dengan penutup kepala, berhias bulu enggang, gelang, dan kalung. Nah, ini ciri khas dari Kalimantan Utara, pakaian adatnya. Kemudian selanjutnya, masih di pakaian adat, kita lihat dari Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara memiliki banyak etnis. Salah satu etnis atau suku paling dominan adalah Batak. Maka tak heran jika pakaian adat Sumatera Utara yang terkenal adalah ulos. Kain ulos ini merupakan bahan sutra yang ditenun menggunakan alat tradisional dengan motif khas yaitu gorga. Bagi masyarakat suku Batak, biasanya ulos dipakai sebagai selempang baju. Nah, jadi tidak heran lagi ya jika kita melihat suku Batak menggunakan pakaian ulos karena itu merupakan ciri khas mereka, ciri khas dari masyarakat Sumatera Utara yang terdiri dari suku Batak. Kemudian selanjutnya, Riau. Masyarakat Melayu Riau masih memegang pengaruh pribumi yang dirasakan dalam sikap dan perilaku mayoritas masyarakat, terutama di pedesaan atau pedalaman. Kebiasaan Melayu Riau sendiri adalah begitu memegang adat Melayu dan norma Islam. Teluk Blanga adalah kostum tradisional Riau. Seorang pria mengenakan kurung kurawal yang ketat dilengkapi dengan kopiah. Di bawahnya laki-laki memakai celana panjang dengan baju warna yang sama. Di pinggangnya, laki-laki memakai kain yang terbuat dari tenun dan motif khas budaya Melayu. Jadi pakaian adat dari Riau ini mereka memegang ciri khas budaya Melayu. Berbeda tadi dari Sumatera Utara, ciri khas mereka lebih ke Batak. Kalau Riau ini Melayu. Kemudian selanjutnya, Papua. Jika pada umumnya seseorang laki-laki menggunakan baju dan celana yang rapi dan tertutup, namun tidak dengan laki-laki di Papua. Mereka tidak menggunakan baju sama sekali sehingga terlihat seperti telanjang. Meski demikian, ternyata mereka mengenakan pakaian adat Papua yang disebut koteka. Koteka digunakan untuk menutupi bagian kemaluan laki-laki atau alat vital. Koteka sendiri mempunyai arti pakaian dan nama ini digunakan oleh suku di pantai. Uniknya, nama koteka pun sangat beragam sesuai dengan sukunya. Jika laki-laki Papua menggunakan koteka, berbeda dengan perempuan Papua. Mereka menggunakan rok rumbai sebagai pakaiannya. Rok rumbai ini merupakan pakaian adat Papua perempuan yang berupa rok dan terbuat dari susunan daun sagu kering dan digunakan untuk menutupi sebagian tubuh bawah. Terdapat juga aksesoris yang digunakan oleh masyarakat Papua seperti gigi anjing dan taring babi, hiasan rumbai pada kepala, hiasan rumbai di bagian bawah rok, tas noken, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya masih tentang rumah adat. Nah, kali ini kita akan melihat rumah adat yang ada di Kalimantan Barat, yaitu yang biasanya disebut panjang. Rumah panjang atau rumah radang adalah salah satu rumah adat dari daerah Kalimantan Barat. Rumah panjang adalah ciri khas dari masyarakat Dayak yang tinggal di daerah Kalimantan Barat. Hal ini dikarenakan rumah panjang adalah gambaran sosial kehidupan masyarakat Dayak di Kalimantan Barat.
Pada umumnya, rumah panjang digunakan untuk tempat tinggal beberapa keluarga. Akan tetapi, rumah panjang tidak hanya digunakan sebagai tempat tinggal saja. Rumah panjang dibangun tinggi karena berfungsi untuk menghindari serangan binatang buas. Tinggi rumah panjang juga berperan untuk menjaga keselamatan keluarga dan serangan suku-suku lain dalam masyarakat Dayak. Rumah panjang juga seringkali digunakan untuk kegiatan-kegiatan masyarakat seperti rapat atau pertemuan-pertemuan. Tidak hanya pertemuan-pertemuan masyarakat, rumah panjang juga dipakai untuk upacara-upacara adat atau ritual yang ada dalam masyarakat Dayak. Oleh karena itu, rumah panjang bukan hanya milik pribadi, tetapi juga milik masyarakat. Kemudian selanjutnya, Bangka Belitung. Rumah adat yang ada di Bangka Belitung ini salah satunya itu Rakit Limas. Karena Bangka Belitung adalah daerah yang kebanyakan dikelilingi oleh sungai, masyarakat memiliki ide untuk membuat rumah rakit. Tujuan rumah rakit, selain untuk tempat tinggal, yaitu dijadikan tempat berbisnis di atas air. Bahan utama rumah rakit sama seperti rumah rakit pada umumnya, yaitu menggunakan bahan rakit utama yang terbuat dari bambu. Bambu dapat membuat rumah mengapung di air dan tidak tenggelam ketika ditempati. Selain bambu, masyarakat biasanya menggunakan kayu khusus seperti kayu trem besi atau kayu seru yang terdapat banyak di Bangka. Nah, inilah salah satu rumah adat yang ada di Bangka Belitung. Cukup unik ya. Kemudian yang selanjutnya, rumah adat yang ada di Kalimantan Timur, atau yang biasanya rumah adat ini disebut Lamin. Lamin merupakan rumah adat yang berasal dari suku Dayak Timur, Kutai, dan Banjar. Rumah Lamin bentuknya layaknya seperti rumah Dayak Panjang dan rumah Betang. Namun jika diukur besar rumah adat Lamin, memiliki 2 kali ukuran lebih besar daripada rumah Betang, dengan ukuran panjang 300 meter, lebar 15 meter, dan tinggi 3-5 meter. Itu artinya, rumah Lamin merupakan rumah adat di Indonesia terbesar nomor 1 jika dibandingkan dengan rumah adat lainnya, dan dapat menampung sekitar 250 orang atau setara dengan 40-45 kepala keluarga. Cukup luas ya rumah ini dan cukup menampung banyak orang. Kemudian yang selanjutnya, senjata tradisional. Salah satu senjata tradisional yang dimiliki Provinsi Kalimantan Barat yaitu mandau. Selain menjadi senjata tradisional, mandau juga dianggap menjadi keramat karena memiliki unsur mistis. Senjata ini terbuat dari batu gunung. Ada juga hiasan bulu burung dan ukiran emas dan perak di beberapa bagian. Nah, biasanya mandau ini, mandau ini kita lihat berupa juga seperti parang, namun berbeda karena orang menganggap senjata ini memiliki unsur mistis. Kemudian selanjutnya, celurit yang berasal dari Madura. Sampai hari ini, senjata khas Madura ini masih sering dipakai masyarakat untuk berkebun. Meski demikian, beberapa jawara di zaman dulu juga menggunakan benda ini sebagai senjata berduel antar individu. Celurit memiliki bentuk mirip bulan sabit. Bentuk inilah yang membuat celurit sangat praktis untuk digunakan sebagai alat memotong rumput. Kemudian yang selanjutnya, kujang. Kujang merupakan senjata yang sangat umum dipakai oleh masyarakat Sunda di masa lalu. Bentuknya unik dan berukuran kecil. Kini kujang sering dijadikan hiasan atau barang koleksi bagi para penikmat benda-benda antik. Nah, jadi bagi teman-teman yang mungkin hobi untuk koleksi benda-benda antik, mungkin bisa sekali untuk menjadikan senjata ini, bahkan bisa dijadikan untuk hiasan. Kemudian yang selanjutnya, tombak. Senjata pertama yang sering digunakan oleh masyarakat Papua adalah tombak. Tombak ini digunakan untuk berburu hewan dari jarak jauh. Senjata ini terbuat dari kayu dan batu yang ujungnya tajam. Bahkan ada pula yang menggunakan tulang sebagai mata tombak. Namun seiring dengan perkembangan zaman, mata tombak ini dibuat dari bahan logam. Uniknya, mata tombak ini diberi bisa racun yang sangat mematikan untuk melumpuhkan mangsa. Nah, ini biasanya yang digunakan masyarakat Papua untuk berburu. Kemudian yang selanjutnya, sipet.
Sipet merupakan senjata yang digunakan dengan cara ditiup. Senjata ini terbuat dari kayu dengan diameter 2 cm dan panjang 1 meter. Damek atau anak panah akan dimasukkan ke dalam sipet, kemudian ditiup. Anak panah tersebut juga dilumuri racun yang berasal dari getah pohon ipuh. Kabarnya, suku Dayak Kalimantan Barat mampu meniupkan anak panah hingga berjarak 200 meter. Kemudian yang selanjutnya, salah satu budaya yang akan kita lihat yaitu dalam jenis tarian. Tari Ajat Temuai Datai yang berasal dari Kalimantan Barat. Ajat Temuai Datai merupakan tarian tradisional Kalimantan Barat khas suku Dayak Iban. Penamaannya diadopsi dari bahasa Dayak Molang. Satu di antara subetnis Dayak Iban, dalam istilah Ajat Temuai Datai, terkandung maksud proses pengucapan rasa syukur kepada Sang Pencipta atas kedatangan temuai atau tamu di tanah Kalimantan. Sesuai maksud yang terkandung dalam namanya, tari Ajat Temuai Datai berfungsi untuk menyambut tamu. Kini, tarian ini menjadi tari penyambutan tamu kenegaraan. Sering juga dibawakan saat ada kunjungan wisatawan ke kampung Dayak Molang. Yang selanjutnya, tari Saman Aceh, atau yang berasal dari Aceh. Tari Saman yaitu salah satu media guna untuk menyampaikan pesan, nasihat, atau dakwah. Makna dari tarian ini sendiri mencerminkan sebuah pendidikan, sopan santun, keagamaan, kepahlawanan, kebersamaan, dan kekompakan. Di antara berbagai ragamnya seni tari adat tempat dari berbagai suku-suku di Indonesia, tari Saman ini yaitu salah satu dari sekian banyak tari adat yang tergolong unik. Keunikan tari Saman ini tidak cuma nampak daripada pola gerakan para penarinya, melainkan juga pada keharmonisan paduan suara dan lagu yang menyertainya. Yang selanjutnya, tari Tortor yang berasal dari Sumatera Utara. Fungsi tari Tortor sebagai syarat khusus atau tari pembersih yang dilaksanakan sebagai langkah sebelum acara hajat agar diberi kelancaran dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Dan juga apabila desa tempat tinggal suku Batak pernah terkena musibah, maka pada tanggal musibah itu diadakan pergelaran tari Tortor. Ada juga rakyat sekitar yang mengatakan bahwa tari Tortor berfungsi dalam acara ritual yang berhubungan dengan roh. Roh tersebut dipanggil dan dimasukkan ke patung-patung batu dan merupakan simbol leluhur. Kemudian yang selanjutnya, upacara adat. Upacara adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki aturan tertentu sesuai dengan tujuannya. Kemudian, yang dimaksud dengan adat adalah kebiasaan turun-temurun sekelompok masyarakat berdasarkan nilai budaya lingkungannya. Jadi, yang dimaksud upacara adat adalah serangkaian kegiatan atau kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun yang dilakukan sekelompok orang yang memiliki aturan tertentu dan nilai budaya lingkungannya. Contoh upacara adat. Naik Dangu merupakan upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat Kalbar atau Kalimantan Barat secara rutin setiap tahunnya. Tradisi ini dilakukan sebagai ungkapan syukur kepada Sang Pencipta atas hasil panen yang diperoleh. Dan tradisi ini juga dimaksudkan untuk memohon kepada Sang Pencipta agar panen padi tahun depan meningkat serta memohon agar jauhkan dari bencana dan malapetaka. Selain itu, upacara adat yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia adalah upacara sedekah bumi. Apakah itu upacara sedekah bumi? Sedekah bumi adalah upacara adat yang melambangkan rasa syukur manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rezeki melalui bumi berupa segala bentuk hasil bumi. Upacara ini sebenarnya sangat populer di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Kemudian, tradisi ini dilaksanakan pada hari Nahas tahun atau pada awal bulan Muharram atau Syura. Tempat pelaksanaan acara ini awalnya dilakukan di perempatan jalan, namun sekarang biasanya dilaksanakan di halaman masjid, balai desa, atau tempat terbuka seperti lapangan. Nah, itulah contoh-contoh keragaman budaya yang ada di Indonesia. Saat ini kita akan melihat pengaruh kondisi geografis terhadap keragaman budaya di Indonesia. Tentunya yang menjadi faktor keragaman budaya Indonesia itu banyak ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Salah satunya ada kondisi ekologis.
Apa itu ekologis? Ekologis berkaitan dengan hubungan manusia dengan lingkungannya. Dampak dari kondisi ini yaitu cara hidup seseorang. Kemudian, apa yang dimaksud dengan kondisi geografis? Kondisi geografis merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan cara hidup sekelompok orang yang mendiami wilayah tertentu. Contohnya, orang yang hidup di pegunungan akan memiliki kebiasaan yang berbeda dengan orang yang hidup di daerah pantai. Mengapa demikian? Karena orang yang hidup di daerah pegunungan cenderung memakai pakaian yang tebal untuk melindungi diri dari udara yang dingin. Sedangkan orang yang hidup di daerah pantai cenderung menggunakan pakaian yang tipis karena cuacanya yang lebih panas dari pegunungan. Nah, karena faktor keadaan alam tadi yang membuat kebiasaan hidup di setiap penduduk yang mendiami wilayah tertentu berbeda, seperti yang sudah saya bacakan ini. Kemudian yang selanjutnya, contoh yang selanjutnya bisa kita lihat dari rumah Honai yang biasanya ada di Papua. Suku-suku yang mendiami kawasan pegunungan Papua mempunyai rumah tradisional yang bernama rumah Honai. Rumah Honai ini dibuat tanpa jendela dan atap yang rendah. Selain itu, atap rumah Honai dibuat dari jerami atau ilalang. Tujuannya adalah untuk menjaga dan memerangkap panas agar penghuni rumah tidak kedinginan. Fenomena tersebut merupakan salah satu contoh bentuk keragaman budaya sebagai bentuk adaptasi terhadap letak geografis berupa area pegunungan. Kemudian yang selanjutnya, perkampungan nelayan suku Bajo. Suku Bajo yang mendiami kawasan pesisir Wakatobi, Sulawesi Tenggara yang bermata pencairan sebagai nelayan, membangun rumah mereka di kawasan pesisir. Mereka membangun rumah mereka berupa rumah panggung terapung. Hal ini bertujuan agar mereka dekat dengan tempat mereka bekerja dan memudahkan akses menuju ke perahu. Nah, inilah yang dapat saya jelaskan. Kiranya penjelasan-penjelasan dan materi berikut ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya Hawila, ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat video ini.